Pemirsa, polisi mengungkap motif pembunuhan terhadap wanita yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pelaku kesal karena korban meminta tambahan tarif usai berkencan. Motif pembunuhan sadis seorang wanita di Banjarmasin, Kalimantan Selatan akhirnya terungkap. Pelaku, Heri Purwanto, mengaku kesal lantaran korban meminta tambahan uang usai berhubungan badan. Pelaku kemudian mengajak korban ke rumah kosong dengan dalih mengambil uang. Di tempat itulah pembunuhan terjadi. Ini kecewa tersangka uang sudah habis, maka diajak ke rumah di Jalan Belitung Darat, Belitung Darat, gang keluarga, yaitu di RT 07, RT 01, di rumah kosong. Di rumah kosong. Kemudian terus korban suruh mengambil uang tambahan 500 tadi. Pelaku memenggal kepala korban untuk memastikan kematian korban. Pembunuhan sadis ini dilakukan pelaku seorang diri. Kalau nggak putus nggak mati. Cuman pakai pisau kecil itu aja dipotong. Itu aja. Iya, cuman ikannya aja. Lama nggak mas? Dilakukan sendiri atau dibantu teman? Sendiri itu enggak. Kamu mabuk ya waktu itu? Sehat. Sebelumnya warga Jalan Belitung Darat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan digegerkan dengan penemuan mayat wanita tanpa kepala. Jasad perempuan ini ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Pada tubuh korban ditemukan luka bakar di bagian lengan dan dada. Kepala korban ditemukan beberapa meter dari jasadnya. Polisi berhasil menangkap pelaku saat akan kabur keluar kota. Pelaku dijerat pasal 338 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Lalu bagaimana perkembangan kasus pembunuhan terhadap perempuan yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di Banjarmasin, Kalimantan Selatan? Sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Alfian Tripermadi. Selamat sore Pak Alfian. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, motifnya sudah diketahui bahwa pelaku menolak untuk membayar lebih usai berkencan. Tapi sebenarnya apa yang menyulut kemarahan pelaku hingga melakukan perbuatan yang sangat sadis seperti itu hingga mohon maaf dipenggal kepalanya? Ya Mbak, jadi betul motif dari pelaku melakukan pembunuhan adalah karena rasa marah dan kecewa terhadap korban, di mana korban meminta tambahan biaya jasa kencan dari yang bersangkutan. Dari mulai tarifnya dari awal yang disepakati Rp300.000, lalu ditambah belanja kurang lebih Rp700.000, lalu yang terakhir minta tolong diantar ke rumah yang bersangkutan dengan minta tarif di Rp500.000. Dari situ korban terpancing emosi, tersulut, lalu menghabisi korban di TKP, Mbak. Baik, tadi pada saat ditanya oleh wartawan apa yang menyebabkan pelaku begitu sadis adalah karena untuk memastikan kematian korban hingga mohon maaf dipenggal kepalanya. Kondisi kejiwaan pelaku sendiri seperti apa, Pak? Iya, Mbak. Jadi emang yang bersangkutan pun menyampaikan bahwa merasa kalau kepalanya tidak putus, korban masih hidup. Jadi untuk memastikan korban ini meninggal dunia, harus terputus kepalanya. Perihal kejiwaan sedang kami jadwalkan untuk kami cek secara psikologi terkait kejiwaan yang bersangkutan, Pak. Baik, dari pengakuan yang bersangkutan sudah berapa kali ia menggunakan jasa korban untuk berkencan, Pak? Kebetulan ini pertama kali yang bersangkutan lakukan. Pertama kali ya, kemudian langsung terjadi kejadian ini. Dari mana pelaku ini mengenal korban, Pak? Pelaku memang mencari kebetulan jasa prostitusi yang kebetulan bertemu dengan korban itu sendiri, Mas. Baik, kalau untuk keseharian pelaku itu berprofesi sebagai apa, Pak? Pelaku berprofesi sebagai buruh harian, Mbak. Jadi ketika ada pekerjaan, kadang ikut sebagai buruh, kadang ikut sebagai upah angkut atau yang berkaitan dengan buruh. Baik, kronologis kejadiannya seperti apa, Pak? Hingga akhirnya
mohon maaf, jenazah, badan dan kepala ditemukan secara terpisah. Mana dulu yang ditemukan oleh warga? Iya, jadi pada hari Selasa, hari Rabu kemarin, tanggal 2 Juni 2021, warga tetangga di situ di TKP melihat ada kebakaran di mana diduga merambat ke rumah kosong tersebut di TKP. Lalu ketika dicek, lalu korban sempat memadamkan api tersebut. Setelah api padam, ternyata dilihat ada jasad di situ, ada jasad korban tanpa kepala. Dengan temuan tersebut, warga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian melakukan olah TKP di mana ternyata bagian tubuh dari kepala pun terpisah beberapa meter dari tubuh korban. Lalu di TKP kami alhamdulillah secara identifikasi kita melakukan olah TKP di mana kita identifikasi ada petunjuk mengarah kepada pelaku. Ada petunjuk kepada mengarah pelaku. Lalu kita identifikasi setelah temuan tersebut kita kembangkan kepada pelaku tersebut, Mbak. Baik, pelaku ditangkap di mana, Pak? Pelaku kebetulan ini hendak melarikan diri keluar kota, di mana tujuan awal ke Kapuas, dari Banjarmasin ke Kapuas, akan tetapi sempat mampir ke Bati-Bati, Mbak. Kita lakukan penangkapan di Kecamatan Bati-Bati. Baik, pada saat ditangkap pelaku langsung mengakui bahwa perbuatannya sudah membunuh. Betul, Mbak. Jadi pelaku sendiri mengakui bahwa yang bersangkutan sendiri yang melakukan pembunuhan sadis tersebut. Baik, terima kasih Pak Alfian Tri Permadi sudah berbagi informasinya bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.